Begitu besar kasih Bapa bagi kami, sehingga Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu Bapa, pagi hari ini, sebagai anak-anak yang dikasihi, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, yang dipanggil dari kegelapan, membawa terang Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami persembahkan waktu kami, supaya hari ini ketika kami ada di tempat ini, kami sungguh-sungguh berbuka hati kami, berbuka pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran Kau di tengah-tengah kami. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum duduk kembali Bapak Ibu boleh lihat kiri kananmu, katakan sarangiu. Ya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih buat praise and worship. Terima kasih buat kehadiran jemaat pagi hari ini. Saya percaya kita ada itu karena anugerah Tuhan. Amin. Pagi hari ini adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Gak ada ya? Semua sudah lama ya. Kata Upin Ipin, udah lama, ya kan. Nah tugas kita berikutnya adalah membawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan supaya mereka mengalami apa yang kita alami. Amin, amin Bapak Ibu ya. Nah pagi hari ini saya ingin bagikan berkat firman Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti berdoa, amin ya. Nah beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kualitas orang percaya itu bukan berbicara seberapa rajin kita ke gereja, seberapa rajin kita berbuat banyak hal komunitas, tapi adalah bagaimana menjadi kuat di tengah penderitaan. Amin. Betul ya? Nah, pagi hari ini kemarin saya ada cerita, tapi masih belum selesai, betul nggak? Masih ingat kesaksian saya? Apa itu? Hal yang sepele, hal yang biasa, tapi membuat saya memperoleh ayat firman Tuhan itu dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat di dalam kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Apa itu? Hal sepele Bapak Ibu ya. Jadi saya lanjutkan ya, jadi kan saya jogging-jogging sama anak yang lagi libur tuh. Nah tiba-tiba tak bisa ditekuk, tak bisa jalan tuh kayak gini. Sampai anak komsel saya rajin, saya berterima kasih luar biasa. Saya punya anak komsel di salah satu wilayah, kirimkan saya video cara naik tangga. Nah, boleh ya? Dia kirim video. Cece kan kakinya tidak bisa ditekuk lututnya. Nah, saya kirimkan video cara naik tangga. Saya bilang, loh saya kok jadi ikut. Ya bolehlah nonton film yang lagi tayang Ip Man, lagi Wing Chun, Tai Chi. Dia bilang gitu, naiknya kayak gitu, saya ketawa gitu loh ya. Nah saya bilang, Tuhan saya nggak efektif, mungkin karena saya orangnya aktif, sana sini gitu ya. Jadi ketika gangguan itu tuh persoalan buat saya, persoalan besar gitu loh ya. Nah saya udah urut, saya udah fisioterapi. Nah, saya coba searching Google. Saya lagi searching Google. Kalau lutut tidak bisa ditekuk sakit ke dokter apa? Nah, lalu bangku itu keluar ke dokter ortopedi. Jadi hari itu ada saksi hidup Bapak Ibu yang tadi mimpin pujian. Red, bawa saya cari dokter ini di rumah sakit ini. Pergi kami ya. Sekali pergi, mau daftar, mau ketemu dokter 10 hari lagi ya. Itu kalau dapat, ya kan? Karena antrian banyak. Terus saya keluar dari rumah sakit, saya searching lagi, dokter ini praktek di mana ya? Saya pergi lagi, siang hari itu saya pergi sama Reda pakai motor kan.
Nah, saya cari ke dokter itu, saya datang ke bagian pendaftaran. Ibu kenapa? Saya mau cari dokter ini. Oh ada, praktek jam 6 sore. Ibu kenapa? Kaki saya enggak bisa ditekuk, sakit. Oke, ada yang lebih spesifik lagi Bu, dokternya. Dokter khusus lutut dan panggul. Wah, tapi lebih mahal Bu, katanya. Enggak apa-apa, bedanya di mana? Kalau yang ini segini, yang ini segini. Oh enggak apa-apa lah, aku bilang gitu kan. Ambil ya, kan lebih spesifik lutut dan panggul. Praktek nanti siang. Tapi saya tanya dulu, tumben-tumbennya bagian pendaftaran tuh luar biasa. Dia bilang, Ibu kenapa dulu? Lututnya kenapa dulu? Jatuh kah? Kecelakaan kah? Saya bilang enggak, karena saya jogging. Nah, saya jogging, saya loncat tangga kayak gini. Loncat gini 2 kali, pulangnya kayak gitu. Oh kayaknya si ibu lebih baik ke dokter saraf. Oke, kami kejar lagi ke dokter saraf. Sampai di dokter saraf, Pak lagi praktek. Maaf Bu, nggak bisa, tolonglah satu aja sisipin saya satu karena sakit sekali. Mohon maaf Bu, nggak bisa, tolonglah satu aja gitu kan. Nggak bisa Bu, maaf nggak bisa. Ya udahlah, kapan? Besok lah katanya kan. Oke, saya daftar besok. Nah, malam harinya, karena pas waktu itu ulang tahun pernikahan kami, ternyata ada sekelompok orang-orang yang luar biasa memberikan surprise. Sebenarnya dalam kondisi saya juga lagi sakit gitu ya, saya ke sana ya, saya kata, kenapa Ce? Ya, saya bilang kaki saya enggak bisa saya tekuk gini, mau seret gini ya. Nah, ya udah pokoknya intinya ya mereka berdoa lah ya, berdoa. Pulang hari itu, pulang malamnya saya kan besok jam 12 daftar dokter, pulang. Lagi jam 10 malam mau tidur doa, tiba-tiba saya ingat bahan sekolah minggu yang saya kirimkan ke grup kakak-kakak kids. Ya. Nah, boleh. Nah, ini ya, tema pagi hari ini adalah doa yang berkuasa. Kualitas hidup orang percaya. Kedua adalah iman. Kemarin adalah kuat. Jadilah kuat di tengah persoalan hidup kita, ya. Nah, boleh saya bacakan ya? Boleh, slide kayaknya ada di dalam slide. Buka aja. Ya, buka aja. Nah, oh belum ternyata ya. Di bagian yang slide keempat. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Betul Bapak Ibu? Nafas bagi kita adalah hidup. Kalau kita gak bernafas lagi, akhirnya artinya apa? Mati. Nah, kalau kita gak berdoa, berarti rohani kita juga mati. Jadi doa itu adalah nafas hidup orang percaya yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Amin. Jadi ketika kita berdoa sesungguhnya kita lagi berkata-kata sama Tuhan Yesus. Ya, nanti saya lanjutkan, belum selesai ya. Jadi saya bagikan bahan ini tapi dalam bentuk slide yang kecil. Nah, waktu jam 10 malam ini, boleh lanjut lagi aja. Nah, ya. Jadi ingat Bapak Ibu, doa adalah nafas hidup orang percaya. Amin. Jadi ayo, saya percaya kita udah berdoa kok. Ya. Nah, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Ya. Nah, ini saya kemarin kaget juga. Loh, Babe lagi bagikan firman Tuhan ini luar biasa, meneguhkan apa yang mau saya sampaikan gitu ya. Nah, jadi waktu saya lagi jam 10 malam tiba-tiba saya diingatkan bahan saya sendiri yang saya bagikan ke kakak-kakak sekolah minggu, ya. Saya lanjutkan di ayatnya, di slide berikutnya, lompatin satu. Nah, saya diingatkan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita.
Dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun. Berapa lama di bumi? 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi mengeluarkan buahnya. Lah, saya diingatkan ayat itu. Saya duduk Bapak Ibu, saya doa enggak kayak orang yang kusuk, saya cuma duduk di tempat tidur. Saya gini kan, saya pegang kaki. Gini kan, duduk. Tuhan, saya tuh lagi bagikan firman Tuhan itu di sekolah minggu. Itu Nabi Elia manusia biasa, sama seperti saya, sama seperti kita. Dia berdoa hujan tak turun 3 tahun 6 bulan. Lah Tuhan, kaki aku ini Tuhan, ngomongnya gitu santai aja ya. Saya bilang Tuhan, kaki aku ini udah hampir 2 bulan. Enggak efektif saya Tuhan, enggak bisa buat apa-apa. Lari enggak bisa, naik tangga kalau Bapak Ibu waktu lihat kemarin kondisi saya kayak gitu. Saya bilang mungkin itulah yang dirasakan para orang tua yang saya layani, ngeluh kaki sakit. Ya, sakit kaki, beban hati. Itu loh, saya bilang ya Tuhan, saya bilang ini tidak efektif. Tolonglah Tuhan, seperti Elia, Tuhan buktikan ya. Bapak Ibu saya bilang, dalam nama Tuhan Yesus, hai lutut, jadilah engkau sembuh. Tapi sebelumnya saya bilang, Tuhan saya cuma minta ampun, saya salah. Saya terlalu percaya diri, saya tak tahu diri Tuhan. Karena saya merasa, saya jogging kok, aktif dong, olahraga, enggak masalah lah ya, loncat kayak gini, dua kali aja loh. Saya bilang, Tuhan saya minta ampun, saya tak tahu diri, enggak sadar tua, enggak sadar umur gitu loh ya. Saya bilang saya minta ampun, karena itu Tuhan saya minta dalam nama Tuhan Yesus, jadilah lutut kau sehat, kau sembuh ya, udah amin. Sembuh enggak Bapak Ibu? Sembuh enggak? Sembuh enggak? Sembuh, pagi saya bangun ini udah enak nih, gini kan. Jadi beri kemuliaan buat Tuhan kita. Itu namanya doa yang berkuasa, ya kan? Nah, saya ditungguin anak komsel besoknya kan. Berarti besok saya bangun, kondisi udah oke. Dia tunggu saya di kantor karena mau temanin saya ke dokter jam 12. Ya kan saya udah janji, udah daftar kan. Nah saya bilang tidak usah, saya ke kantor, tak perlu lagi ke dokter. Kenapa Ceh? Sudah bisa ditendang bola. Ya, tak perlu ke dokter, saya bilang gitu kan. Nah, Bapak Ibu saya bilang, itu Nabi Elia manusia biasa, sama seperti kita. Ya, saya mau, ayo bagaimana doa yang berkuasa itu? Balik slide sebelumnya. Nah ya, doa yang berkuasa, yaitu doa yang dengan sungguh-sungguh. Poin pertama, doa orang yang benar. Pastikan setiap kita benar. Amin. Benar bukan ukuran kita. Karena kita punya kebenaran sendiri, betul? Saya punya kebenaran sendiri, Bapak Ibu punya kebenaran sendiri. Tapi mari kebenaran itu kita sandingkan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Ya. Jadi doa yang berkuasa, doa yang bagaimana? Saya percaya kita doa udah sungguh-sungguh. Enggak ada kita doa enggak sungguh-sungguh, betul enggak? Tapi kadang kita enggak sadar bahwa kita berdoa hanya seperti rutinitas. Ya saya orang percaya, saya orang beragama, saya berdoa. Yang pertama adalah pastikan bahwa kita benar. Kita ada kebenaran. Saya bilang kebenaran diukur dari mana? Diukur dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itulah yang bermanfaat mengajar kita. Amin. Ya, memperbaiki kelakuan kita. Maka saya bilang kita perlu banyak baca firman Tuhan. Enggak bisa baca, saya ingatkan lagi, dengar. Enggak bisa dengar, ya saya bilang hanya satu, Roh Kudus yang akan menerjemahkan di hati kita masing-masing. Amin. Yang pertama, yang kedua, doa dengan pertobatan. Ya. Ada kerendahan hati mengakui segala kesalahan kita, mengakui dosa kita, mengakui kelemahan kita. Amin. Ya,
Jadi doa yang sungguh-sungguh, doa yang berkuasa yang pertama adalah doa orang yang benar. Pastikan ada kebenaran di dalam hidup kita. Yang kedua, doa dengan pertobatan. Nah, Bapak Ibu, boleh ya saya minta waktu sedikit. Di poin kedua dikatakan ada kerendahan hati, mengakui kesalahan, mengakui dosa, mengakui kelemahan. Saya akui, saya salah Tuhan, saya dosa. Karena saya merasa saya sehat, saya kuat, saya mampu. Hanya loncat ya Tuhan izinkan itu terjadi. Tak, nah ya, udah sana sini ya, satu aja dukun beranak, dia enggak datang kata babe ya kan. Saya juga pergi, udah disarankan ke ini, tapi saya bilang itu cara Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu ada, amin. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu pagi hari ini apa persoalan Bapak Ibu. Ingat, kalau ketika kita sudah berdoa, kalau belum ada jawaban, bukan berarti Tuhan tidak jawab. Jawaban doa ada 3, 1, seketika, 2, bentar ya. Ya, kayak kemarin saya bilang kalau kita minta anak-anak, bentar ya Mami, sabar. Nah, mungkin Tuhan juga ini, bentar ya, sabar. Kenapa? Tuhan mau uji kekuatan kita, kesanggupan kita untuk hadapi. Yang ketiga, tidak sama sekali. Betul? Ya karena mungkin kita berdoa untuk diri kita. Mungkin kita berdoa untuk maunya kita. Nah, saya mau minta hari ini ada satu rekan kita boleh bersaksi. Pak, saya minta izin ya Pak ya, buat Mama Nesa boleh bersaksi sedikit bagaimana dia ngalamin sebuah pergumulan, dia berdoa. Nah ini bagus, Bu, boleh Bu, sini Bu. Ya, bagaimana dia katakan dia berdoa dengan kerendahan hati seperti itu dan Tuhan jawab. Boleh Bu? Tepuk tangan dong buat Bu Wati. Ini Wati, ini Bu Wati. Singkat, padat, jelas ya. Bagaimana dia berdoa ya dengan naik aja Bu. Aduh. Sabar Bu. Ya, Tuhan berkati. Salam Bapak Ibu. Sebenarnya naik sini sudah dingin tanganku sih. Tapi Tuhan mau kita saling memberkati. Bukan dengan kekuatanku sih, karena Tuhan, semua karena Tuhan. Setiap masalah kita dalam rumah tangga atau dari anak gitu kan, kita pasti ada masalah. Biasa tuh ada berat benar rasanya gitu kan, kayaknya rasa enggak ada jalan gitu. Jadi di situ Tuhan biasa mengingatkan kita. Makanya ya, dalam hidup kita ini jangan jangan egois, matikan egois dalam diri kita. Rupanya Tuhan minta itu. Pergumulanku kemarin tuh kok rasanya, Tuhan jauh gitu. Tuhan enggak mau dengar apa yang kita minta. Jadi aku berteman lah sana, berteman di sini kan. Tapi Tuhan tuh ingatkan. Rupanya kalau di Alkitab tuh kebiasaan yang buruk, ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi dalam berteman rupanya kita jangan langsung menangkap, jangan langsung kita lakukan. Kita bawa doa lagi gitu, berdoa lagi, Tuhan kok kayak aku kesana kesini kok enggak ada kayaknya arah gitu kan. Jadi saat kita berteman yang seiman bilang itu sabar, cobaan itu kita bawa doa gitu. Jadi tenang lagi kan. Kita berteman lagi tuh, udahlah ke dukun ya. Ke dukun tuh kau ambil ini, kau ambil itu. Paling masalahmu tuh dari rumah tangga atau dari anak mungkin dipakai iblis dia. Jadi harus dukun yang ngobatin katanya. Harus yang menangani itu dukun karena iblis katanya kan. Oh iya juga sih, benar sih ya. Iblis tuh memang mau sama dukun gitu kan. Kalau pakai Tuhan lama benar gitu kan. Jadi tapi bertolak gitu dari hati. Jangan ada bisikan selalu, itu namanya Roh Kudus kali itu. Teringat juga mikir,
darah dan daging Tuhan tuh yang kita doa, yang kita makan itu udah masuk dalam diri kita. Di situ Tuhan yang selalu mengingatkan kita kan. Jadi ingat, jangan. Tapi ke situ lagi dia bilang, doa, dengar lagi satu, udah ke dukun ya katanya kan. Jadi aku bilang iya. Jadi sekalinya berdoa pas malam tuh Tuhan selalu bisikkan, coba kamu berdoa, minta sama aku, jangan ikut egoismu, jangan ikut kekerasan hatimu. Memang sih kemanusiaan kita kan, aku maunya langsung, aku minta langsung dijawab gitu. Tapi Tuhan mau kamu tuh kayak, kamu rendahkan dirimu, jangan kemauanmu diturutin gitu. Seperti kita anak kecil, kayak anak kecil minta sama bapak sama orang mama gitu kan. Dengan lembutmu, dengan kelemahanmu gitu. Dan Tuhan disitulah lemahkan benar-benar diri aku, benar-benar dengan nangisku, dengan di situ benar-benar aku di depan Tuhan tidak ada harganya. Tapi Tuhan tuh benar-benar di situ dia memegang aku, dia berkata kau tuh berharga. Rendahkan dirimu, jangan keraskan apa permasalahanmu, pergumulanmu, minta dengan lembut, dengan kelemahan dirimu, dengan kerendahan hatimu. Jangan dengan minta kemauanmu gitu. Jadi puji Tuhan sampai sekarang aku bisa di sini dengan semangat, dengan menyaksikan kasih Tuhan, itu semua atas kebaikan Tuhan. Jadi kalau ada masalah atau benar-benar kita lemah, benar-benar dengarkan kata Tuhan. Jangan dengarkan yang simple gitu, seperti kedukun kayak apa tuh. Jangan, karena memang kalau Tuhan yang bekerja rupanya indah gitu. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu Wati, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa. Bapak Ibu mau alami seperti itu? Tak mudah Bapak Ibu, tak mudah. Itu butuh sebuah kesadaran. Sebenarnya kekristenan kita berjalan bersama dengan Tuhan, sebenarnya kesadaran kita. Kesadaran bahwa kita tidak punya kemampuan. Kesadaran bahwa kita tidak punya kekuatan. Hanya Tuhan sumber kekuatan kita, amin. Dan yang kedua, ayo bertobat Bapak Ibu. Bertobat bukan karena, oh saya mencuri, saya membunuh, enggak. Mungkin ada keangkuhan hidup kita. Kan ada seorang anak muda datang sama Tuhan. Bagaimana saya bisa ya masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Membunuh enggak, berzina enggak, mencuri enggak, semua enggak. Tuhan cuma bilang apa? Jual hartamu. Ya mungkin seperti Bu Ati katakan, lepaskan, ya bukan berarti pulang jual harta ya, enggak demikian ya. Tapi masih aja jual sesuatu yang berharga, lepaskan sesuatu yang berharga yang kamu pertahankan, yang kita pertahankan. Ya mungkin cara kita, ya satu cara kita itu bahaya juga loh Bu ya, Bapak Ibu. Ya kayak saya ke sana kemari, ya. Walaupun hamba Tuhan, manusia saya kan juga jalan, mau cepat, mau sembuh gitu kan, ya mau seketika. Nah, tapi Tuhan perlihatkan buat kita bahwa Tuhan, janji Tuhan, iya dan amin. Ya, nah yang ketiga, yang tadi apa? Doa dengan pertobatan. Ya, dengan kerendahan hati kita mengakui segala kesalahan kita. Ya, loncat-loncat salah juga Bapak Ibu. Ya. Ternyata saya nggak sadar bahwa sudah lalu gitu kan. Yang namanya tubuh fisik ini pasti ada sesuatu yang berubah ketika kita sudah berusia, ya kan. Nah yang ketiga, doa yang lahir dari iman. Iman itu apa Bapak Ibu? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu harapkan? Apa yang Bapak Ibu inginkan? Ingat, tidak dengan ego kita. Ya. Jadi
Percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang berkuasa. Itu adalah doa yang lahir dari iman. Percaya. Kalau kita sudah berdoa, kita percaya, lanjutnya adalah, dah berserahlah. Betul nggak? Berserahnya tuh seperti apa? Ya udahlah Tuhan, kalau memang mati, matilah. Itu pun pekerjaan Tuhan. Kan saya pernah saksikan bagaimana saya ngalamin satu case yang di leher saya. Itu pikiran tuh udah kemana-mana ya. Vonis dokter pun udah kemana-mana. Yang kemana-mana itulah yang membuat kita makin stres. Sampai satu titik, udah Tuhan. Makanya saya bilang, dapatkan firman Tuhan. Waktu itu saya cuma, Tuhan ingatkan. Waktu ada satu orang kusta datang sama Tuhan Yesus. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa tahirkan aku. Tuhan, aku bilang, aku sama seperti orang kusta ini. Jika Tuhan mau saya sembuh. Kalau enggak, udah. Nah itu apa? Doa yang lahir dari iman. Percaya dan penyerahan penuh kepada Tuhan yang berkuasa. Amin. Amin. Ya. Slide terakhir. Nah, kita selesai. Senang ya. Bapak Ibu, kita mau perjamuan kudus. Kalau nggak salah selesai. Karena tadi itu adalah contoh Nabi Elia. Jadi ingat, doa adalah nafas hidup orang percaya. Mau Bapak Ibu berdoanya punya kuasa? Berdoa kita semua pasti berdoa. Tapi tingkatkan satu level doa kita. Supaya apapun persoalan kita, apapun masalah kita, jangan sampai iblis ambil keuntungan di dalamnya. Ada bisik-bisik-bisik. Nah bisik-bisik itu yang kadang melemahkan iman kita, betul? Ya. Yang kedua ya, yang tadi ada, satu yang pertama, bagaimana doa yang berkuasa? Satu, pastikan kita orang yang benar. Dan kita sudah dibenarkan oleh Tuhan ketika ia mati di atas kayu salib. Kedua, doa dengan pertobatan. Akui dosa kita, akui kesalahan kita, akui kelemahan kita. Yang ketiga, doa apa? Doa yang lahir dari iman. Lahir dari iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan sungguh-sungguh dan penyerahan total kepada Tuhan yang berkuasa. Amin. Amin. Ya, jadi akhir kata. Nah, akhir kata. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Ayat yang paling pendek. Cuma 2 kata. Apa? Bapak Ibu, boleh bacakan? 1, 2, 3. Apa? Tetaplah berdoa. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, saya bilang setiap kita punya persoalan masing-masing Bapak Ibu. Betul? Tapi masing-masing kita punya beban hati. Kita punya beban pergumulan, kita punya beban persoalan. Tapi percayalah, sebagaimana contoh dari Nabi Elia. Nabi Elia, nabi yang luar biasa, nabi yang punya ketakutan. Kalau Bapak Ibu baca tentang kisah Nabi Elia itu luar biasa sekali. Bagaimana Tuhan mengadakan mujizat, bagaimana dia menghancurkan Baal-Baal, tapi habis itu dia ketakutan. Maka firman Tuhan jelas katakan apa? Apapun persoalan kita, tetaplah berdoa. Kenapa? Terakhir, baca. 1, 2, 3. Kurang kuat. Mau dapat mujizat? Mau dapat pertolongan Tuhan? 1, 2, 3. Mujizat masih ada. Bapak Ibu, mungkin dokter, mungkin orang tua, mungkin apapun yang kita andalkan, sudah hands up, sudah angkat tangan, percayalah Tuhan pasti turun tangan menolong kita. Amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian yang terakhir. Bapak Ibu, saya percaya namanya persoalan itu ada dalam setiap kehidupan kita. Tapi jika hari ini kita boleh sama-sama beribadah, itu adalah anugerah Tuhan dan itu adalah kebaikan Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tingkatkan terus kekuatan kita bersama dengan Tuhan.
bukan dengan kita latihan barbel, bukan. Tapi Alkitab kata, latihlah dirimu beribadah. Ya, karena latihan badani terbatas gunanya, hanya membentuk fisikmu menjadi kuat. Tetapi latihan ibadah itu berguna, baik untuk hidup yang ini, yang sekarang, maupun hidup yang akan datang. Amin. Jadi ayo Bapak Ibu, saya percaya jika hari ini doa kita belum dijawab, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Seperti Bu Oti katakan, kita doa, termasuk saya doa mau seketika, tapi Tuhan bilang, "Tar, sabar nak." Apa? Tuhan lagi mau menguji kita sejauh mana kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, kita katakan, Bila ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah ku lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. lebih sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Begitu banyak kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kita alami, kita lihat. Ketika ada masalah, ada persoalan, bukan berarti Tuhan tinggalkan kita. Tuhan sedang membawa kita untuk naik tingkat keimanan kita. Tuhan ingin membawa kita naik level, sehingga pengenalan kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar kata orang, tapi kita mengalami Tuhan sendiri dalam hidup kita. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. katakan terlalu besar. Terlalu besar Benar Tuhan. kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. sekali lagi sungguh-sungguh katakan, Terlalu besar amin, amin. kasih-Mu Bapa, Yes. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah selesai saya sampaikan.
Apa yang terlalu besar dalam hidupmu? Keluargamu? Keuanganmu? Masalah kesehatan? Masalah pendidikan? Pujian tadi katakan, besarnya tantangan kita lebih besar Allah yang kita sembah. Sebab Ia adalah pencipta langit dan bumi. Dan Ia sudah buktikan buat kita. Yang harusnya kita mati oleh karena dosa kita. Tapi Dia tanggung di atas kayu salib buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari arahkan hidup kita. Arahkan hati kita. Tak ada persoalan yang lebih besar yang tidak mampu kita hadapi. Tuhan punya kuasa. Dan Tuhan sudah buktikan. Yang jadi persoalan adalah bagian kita saat ini. Bagaimana kita tingkatkan kualitas hidup kita sebagai orang percaya. Tingkatkan kekuatan rohani kita. Tingkatkan doa kita. Sampai kita mengalami kuasa Tuhan. Dan ketika itu terjadi, maka keadaan akan berbalik. Hal yang tidak baik menjadi baik. Yang sakit menjadi sembuh. Yang lemah menjadi sehat, menjadi kuat. Yang sedih ada penghiburan. Yang susah ada sukacita. Yang miskin akan dicukupkan. Semua bagian Tuhan cukupkan dalam Tuhan punya kuasa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu, Apapun masalah kita pagi hari ini, pengorbanan kita pandang salib Yesus. Kita pandang bagaimana Tuhan Yesus memikul salib. Dicambuk, diderah, dihina. Itulah pengorbanan Tuhan bagi kita. Untuk keselamatan kita, untuk kesembuhan kita, untuk kebangkitan kita. menebus hidupku. Sekali lagi katakan, Terlalu besar kasih-Mu Bapa,